datang ke sana. Ya, nama bapaknya aja keren. Siapa? Bapak Don Veski. Tuh. Don Veski. Veskai, ya itu. Tulisannya Veski. Lina kan nggak bisa bahasa Inggris gitu-gitu, iya. Uncle. Itu namanya Don Veski. Itu pasti saudara bapak itu don't worry. Nah, ya. Kemudian ada lagi yang sedih-sedih. Kita telepon dulu boleh nggak? Kita telepon kayaknya dari tadi udah di jalan kata bapaknya. Ya. Terus nggak tahu nih sampai sekarang belum nyampe-nyampe juga. Yang nilainya? Halo, assalamualaikum. Bapak Don Veski sudah di mana? Iya nih, Uncle Lydia udah lama nungguin. Lydia juga udah lama. Oke. Oh ya udah di bawah ya. Oke. Lihat Nggak, sepertinya itu nggak nelpon. Gambarnya masih tetap. Itu screenshotnya nggak jalan, jangan bohong loh. Itu nelpon apa enggak, barusan? Udah lihat di bawah. Udah, yakin? Kita di bawah kata bapak, cepet panggil bapaknya, nggak tahu kita di lantai berapa, cepetan. Lagi macet, Lid. Udah di lantai bawah. Mobilnya nggak bergerak. Cepetan. Tapi kayaknya sudah masuk lebih di bawah. Udah ya. Sebentar lagi pasti bapaknya datang gitu. Kita nggak enak dulu. Lid, air minumnya udah, Lid. Air minumnya udah, Lid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Lydia, selamat Bapak siang. silakan dulu. Cadik. Iya. Tuh, lihat Ananda, kayak Wali Nagari nih Iya. Silakan tampilannya. duduk, Pak. Dia tampilan Wali Nagari Lydia. Iya. Jadi beliau ini adalah Bapak Don Veskai. Veska. Pak, namanya memang nama luar negeri gitu ya, Pak? Benar. Benar ya, Pak? Iya. Artinya apa, Pak? Don itu Don Veski. Kalau Don itu kan bisa tidak ya. Iya, Don Iya. tidak. Iya. Tidak Veski. Jadi tidak Veski lah ya. Tidak Veski. Tidak Veski. Iya. Veski gelar Datuk Tan Marajo. Oh, jadi Bapak Don Veski ini beliau Iya, juga jadi, iya. selaku datuk juga. Datuk iya juga. Dari beliau dan Benar. selaku Wali Nagari juga, Pak ya. Si-7 Batua. Batua. 50 Kota. kota. Pak, selamat dulu nih Pak. Nagarinya terpilih menjadi nagari terbaik 3 di Sumatera Barat. Iya, selamat juga. Selamat ya Pak. Luar biasa prestasinya Pak. Alhamdulillah. Gimana nggak dapat nagari terbaik? Bapaknya aja kayak gini Bapak Wali Nagarinya. Kita boleh Pak jalan-jalan ke situ Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya? Kapan datang kita siap ya. Kapan datang Iya. kita siap. Apakah si tujuh batu itu sama si tujuh sama, Pak? Beda. Oh, beda. Beda. Oh, ini nggak pakai batuannya. Ya, ini batua yang betulnya. Oh, yang betulnya. Oh, gitu. Ya. Yang betulnya. Iya. Sama aja, banyak macam-macam nagarinya, Pak ya. Si tujuh itu kan 5 negari. Iya. Oh, 5 negari. Oke. Ya, ada si 7 Batua, ada si 7 Bandar Dalam, Oh, gitu. ada si 7 Gadang, Si tujuh kadang. ada si 7 Ladang Lawe, ada si 7 Tungkar. Oh, nanti tujuh itu bandarnya dalam, Pak ya. Bandarnya dalam. Nah, Si tujuh bandarnya dalam, ada lagunya itu. Sekambit benang muda Sekambut pinang mudanya. Nah, supaya pemirsa di rumah tidak penasaran seperti apa itu ya nagari si tujuh Batua. Berikut Kita sudah intip-intip siapkan. dulu nih. Iya, boleh. Kita intip, langsung kita lihat ini dia. Itu tadi pemirsa. Indah kan? Iya. Indah kan dari visual aja kita lihat tuh. Iya, benar. Luar biasa indahnya nagarinya. Si tujuh Batua. Si tujuh Batua. Tapi kalau boleh tahu Pak, yang main alat tiup itu siapa tuh Pak? Pas ada visual tadi itu. Itu nggak tahu ya. Nggak ada. Bapaknya bingung. Bapaknya bingung.
Oh bingung ya? Oke, supaya Bapak jangan bingung lah, kita langsung aja lah yang mau Lydia tanyakan tadi, silakan. Ya, Bapak Wali Nagari Situjuh Batua, yaitu mendapatkan nagari terbaik 3 di Sumatera Barat yang tahun ini ya Pak? Iya, tahun ini. Pak, boleh ditanya Pak, penilaian kriteria bisa terpilih jadi nagari terbaik itu apa aja Pak? Terima kasih Ananda. Jadi artinya Situjuh Batua ini tetap saya sampaikan dimanapun, Situjuh Batua itu juara tanpa mahkota. Juara tanpa mahkota. Juara tanpa mahkota. Iya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa kita katakan demikian? Karena setiap kali ikut penilaian nagari tingkat provinsi selalu juara 3. Selalu 3 terbaik ya. Memang 3 ya Pak? Iya 3. Memang selalu juara 3. Apapun itu ikutnya. Waktu itu tahun 2003. Iya. Gubernurnya Bapak Zainal Bakar, kita juga tetap juara 3. Berarti 2003 juara 3 juga. Yang kedua tahun 2007. Pak Gubernurnya Bapak Gamawan Fauzi, kita tetap juara 3 juga. Juara 3 juga. Oke. Terakhir tahun 2021. Bapak Gubernurnya Pak Mayildi Ansarullah, tetap kita juara 3 juga. Tetap kita juara 3. Artinya apa? Situjuh Batua juara tanpa mahkota karena kegiatannya selalu langgeng dan permanen. Langgeng dan permanen. Nah, Pak, apa saja tuh Pak kegiatan-kegiatan yang ada di Nagari Situjuh Batua? Terutama yaitunya kegiatan nagari bersih bebas sampah. Ini satu-satunya saya rasa di Sumatera Barat ya yang melakukan nagari bersih bebas sampah. Jadi artinya Nagari Situjuh Batua itu bersih bebas sampah dan sering dijadikan studi tiru, studi banding oleh negara lain. Baik itu di Sumatera Barat maupun di 50 kota. Insya Allah ke depan nanti nagari dari Provinsi Jambi. Desa ada 4 desa, yaitunya di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh akan mengadakan studi banding tentang pengolahan sampah dan nagari bersih. Luar biasa. Gitu. Pak, tapi yang mau Lydia tanyakan nih, untuk menjadikan nagari itu bebas sampah, nagari bersih, segala macam, Bapak sebagai Wali Nagari Situjuh Batua, itu tidak gampang ya Pak, menciptakan nagari yang bersih seperti itu? Tidak gampang lah, tidak gampang, sangat ya, sulit. Sangat sulit. Kenapa? Waktu itu kita jadi Wali Nagari 2006 sampai 2011 ya. 2011 kita berhenti, istirahat 7 tahun. 2018 diadakan pemilihan lagi. Baru. Kita disuruh oleh sebagian masyarakat dan terpilih secara mayoritas. Waktu itu sampah bertebaran di mana-mana, di pasar, di rumah tangga, fasilitas umum. Bahkan Situjuh Batua pernah banjir bandang. Tahun berapa itu, Pak? Banjir bandang tahun 2018. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada banjir lagi, nagari udah bersih ya, bebas sampah. Dan yang istimewanya telah jadi budaya turun-temurun bagi anak-anak usia dini, TK, PAUD, ya, tidak mau lagi membuang sampah sembarangan. Ini yang sangat luar biasa. Jadi artinya sampah adalah suatu model untuk merubah mindset pola pikir masyarakat untuk menjadikan rasa memiliki, rasa peduli, rasa tanggung jawab, ya, rasa kebersamaan. Jadi Situjuh Batua karena kebersamaan inilah tercipta nagari bersih bebas sampah. Kenapa bisa kompak seperti itu Pak? Bapak sebagai Wali Nagari ada nggak Pak bikin kayak acara biar sama-sama menyadari masyarakatnya gitu ya Pak, kompak untuk sadar tentang kebersihan lingkungan ini gitu? Itu adalah tergantung kita Wali Nagari dan perangkat. Iya. Karena kita sistemnya tentang Situjuh Batua melayani, bukan dilayani. Iya, betul. Melayani bukan dilayani, melayani siapapun tanpa dibedakan, tanpa diskriminasi, tanpa intimidasi, dan mengutamakan azas demokrasi. Terus yang kedua, rasa kompak, rasa kerjasama memiliki, terutama peran dari lembaga adat. Lembaga adat Nagari Situjuh Batua sangat dominan, itu yudikatifnya negari, yang mempunyai wilayah negari. Jadi kalau adat Nagari Situjuh Batua diakui dan dipatuhi. Kemudian dukung dari lembaga, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, PKK, bundo kandung, dan perantau. Dan itulah kita bisa menjadikan Nagari Situjuh Batua bersih, bebas sampah.
Luar biasa ya. Iya. Tentunya masyarakat ataupun warga negari Tujuh Batu bangga ya memiliki Bapak Wali Wali Nagari. Nagari seperti Bapak Don Veskai. Semangatnya aja nih yang luar biasa yang Lydia lihat dari Bapak Don Veskai ini. Cara beliau mengayomi, meyakini. Kalau boleh tahu umur Bapak berapa, Pak? 59 tahun. Udah 59 loh, Udah Kak. tua, udah kakek-kakek nih. Tidak loh. Tapi semangatnya luar biasa. Umur sudah hampir 60 tahun ya. Iya. Tepatnya 59. Iya, Tapi kelihatannya seperti 58 ya. Rasanya lebih muda sedikit. Ya tapi jadilah kan lebih Beda muda. 1 tahun, Lebih Uncle. muda, lebih muda. Iya. Muda. Pak, di situ ada bikin ini nggak Pak, biar masyarakat itu sadar gitu kan? Ya. Sebanyak itu masyarakat ya Pak, nggak bisa kita lihat satu persatu. Benar. Ya kan? Pasti ada yang melanggar peraturan juga ini. Ada sanksi nggak Pak kalau misalnya ketahuan buang sampah sembarangan atau bagaimana gitu? Ya, bagaimana bisa itu terjadi gitu? Iya. Ini yang lebih menarik ya. Kita punya regulasi, regulasi aturan pendukung. Setiap kegiatan ada peraturan negarinya. Oh. Yang pertama, peraturan negari tentang pelestarian lingkungan. Yang kedua, peraturan negari tentang Hari Absar, Apa itu Pak? Hari Adat Bahasa Nisara, Sarak Bahasa Nikita Belah. Oh, ya. Yang ketiga, peraturan negari tentang pencegahan tindak korupsi berbasis adat. Luar biasa ya. Bertindak Yang korupsi keempat, berbasis adat. yang keempat, peraturan negari kewenang hak asal usul. Jadi negara itu diberi wewenang untuk mengurus, mengolah dan melakukan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Betul. Yang keempat, ada peraturan. Kelima, Pak. Yang kelima. Iya betul, yang kelima Pak. Yang kelima. Saya Yang ngitung kelima, tadi. ada peraturan Iya. transparansi informasi dan dokumentasi. Informasi dan dokumentasi. Ya. Oke. Yang keenam, Enam, Pak, ya. peraturan kelembagaan negari. Peraturan kelembagaan negara. Kemudian kita tindak lanjuti dengan peraturan wali negari. Jadi kita telah melahirkan peraturan wali negari sebanyak 40 lebih kurang. Ada peraturan guru, ada peraturan pendidikan, peraturan wali negari tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang keamanan, ketertiban, tentang ronda. Semuanya kita atur dengan aturan. Sehingga setiap peraturan kita lakukan dengan musyawarah. Diadakan musyawarah masyarakat, dibawa ke BAMUS, kemudian dibawa ke lembaga adat, yudikatifnya negari. Iya. Kalau yudikatif, lembaga adat, pucuk adat, kepala suku, kerapatan Ninik Mama, lembaga negeri Batu telah menyetujui, maka ini ingkrah dan mengikat. Kemudian aturan ini kita bawa ke Pemda Kabupaten, tadinya ke Kabak Hukum, sekarang enggak lagi, ke DPMD. Kalau udah ditekan tuh, itu udah sah. Ke atas sudah berpucuk, ke bawah sudah berurat. Jadi masyarakat udah terikat. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran itu akan dipanggil. 1 kali, 2 kali, kemudian terakhir tidak dilayani dalam bentuk apapun. Ini sangat luar biasanya. Konsekuensinya begitu. Tapi Pak, ya? konsekuensinya tentu kita memberi pelayanan yang terbaik masyarakat. Iya. Apapun pelayanan, dipermudah. Karena wali negeri melayani. Iya, betul. Bukan dilayani ya. Ya. Tapi masyarakat kalau melanggar peraturan, Tidak dilayani. pertama dipanggil dulu. 1 Kasih tahu kali, 2 baik-baik kali, yang dulu ya, ketiga Pak. tidak dilayani dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Akan diberi sanksi adat ya. Oh, sanksi ada. Jadi ada konsekuensinya ya jika Konsekuensinya. melanggar daripada peraturan yang telah disepakati tadi. Karena di negari Tujuh Batu ini sepertinya adat juga peraturan negari juga berasaskan adat bahasa syarat bahasa di kita. Iya. Luar biasa Luar sekali. biasa. Salut Lydia sama Bapak Don. Juara 3. Negari terbaik. 3. Iya. Kata Bapak tadi juara Tanpa mahkota. Kenapa demikian? Ya. Kenapa? Kegiatan terus. Enggak, bukan permasalahan lomba. Bukan permasalahan. Juara 1, juara 3. Tidak penting masalah Tidak angka, penting Pak, ya? masalah itu. Tidak Kita penting. kepentingan kita bagaimana masyarakat ini merubah pola pikir, mindset ke arah lebih baik. Iya, tapi betul ini terbukti loh. Ada sebagian dari teman-teman dari TVRI Sumatera Barat yang sudah datang langsung ke nagari ini Ya. melihat, dan itu pernyataannya langsung dari mulutnya dari Ya, teman ya, itu, salah ya. satu teman dari TVRI Sumatera Barat katanya satu pontong rokok aja nggak ada kelihatan di nagari itu. Bayangin Angkel, satu puntung rokok aja Angkel nggak ada. Jadi saking tertata dan bersihnya. Saking tertata dan bersihnya, luar Bayangkan biasa. kata Bapak masih ada banjir bandang. Iya. Sekarang tidak ada Oh, banjir tidak ada bandang. lagi. Yang uniknya nih, Dinda, ada guru 4 macam. Guru 4 macam. 4 macam. Iya. Yang pertama guru wajib.
Ini kita lakukan dengan sekali 40 hari. Sekali 40 hari. Bergilir per 6 jorong. Oke. Ya. Jadi Goro itu dihadiri oleh seluruh masyarakat Jorong dan perangkat negari dan lembaga-lembaga negari Bamus Naga Adat. Masyarakat keluar tumpah ruah, ya. Jadi itu sekali 40 hari. Kalau masyarakat tidak hadir, diharamkan membayar. Tidak boleh membayar. Enggak boleh. Cukup izin saja. Lakukan dulu kepentingan pribadi kita, urusan keluarga. Tetapi kalau tidak memberitahu, ini baru dipanggil. Ya. Jadi ini keseimbang ini masih jalan. Komunikasi gitu ya, Pak? Yang kedua, ada Goro rutin. Iya. Dilakukan setiap minggu. Setiap minggu. Serentak di 6 jorong. Dilakukan oleh PKK, Bunda Kandung, Kader Yandu, Kader KB. Waktunya cuma 20 menit. 20 menit ya. 20 menit. Iya. Nggak lama Pak ya? Guru rutin setiap minggu. Serentak per jorong. Serentak per jorong pada hari Minggu. Hari Minggu. Waktunya 20 menit. Ini udah menjadi tradisi ya. Itulah kesuksesannya salah satu Lydia. Terus kalau guru wajib waktunya 30 menit. 30 menit. Iya. Kalau guru wajib. Wajib yang setiap hari Jumat. Yang setiap hari Jumat. Iya, sekali 40 hari. Bergilir per jorong. Yang ketiga, guru khusus. Guru khusus? Guru khusus ini dilakukan ketika membuka akses jalan, membuka ada bencana. Ini dihadiri oleh seluruh masyarakat Situ Batua. Ini uniknya. Yang terakhir, guru istimewa dalam peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional, ada peristiwa Situju ya, ada 17 Agustus, Ya. ada Hari Pahlawan dan lain-lainnya itu. Jadi bisa 5, 7, 8 atau 10 kali dalam setahun tuh Pak ya? 10 kali dalam setahun. Iya. Jadi Nagari Situjo Batu ini mempunyai 6 jorong. 6 jorong. Waduh, luar biasa ya. Jadi kalau dengan begitu, setiap yang Jumatnya ada, yang hari Minggunya ada, yang bulanannya ada, agenda per tahunnya ada. Bayangkan kalau begitu, bagaimana Nagari itu tidak akan bersih gitu. Betul sekali. Bersih kan? Nah, tadi kan Lydia berbicara nih Pak sama Uncle. Lydia mau jalan-jalan ke situ Pak gitu. Kalau untuk tempat wisatanya Pak? Ada juga lah. Ada ya Pak? Yang pertama, tempat wisata objek sejarah. Objek sejarah. Situ Batu memberi kontribusi ke negara Republik Indonesia. Situjo Batu Memberi kontribusi ke negara Republik Indonesia dalam menyelamatkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika terjadi agresi Belanda tahun 48 ya. Pas tanggal 15 Januari 1949 terjadi peristiwa 7. Gugur para pejuang, para pemimpin PDRI 69 orang. 69. Dimakamkan di Lurah Kincir. Ya. Lurah Kincir, makam pahlawan Situ Batua, dan di Bandar Dalam dan di Situ Gadang. Jadi artinya itu tempat objek wisata yang selalu dikunjungi, baik itu dari Jawa, dari luar negeri ya. Baik itu dari domestiknya. Wisata sejarah ini. Wisata sejarah. Betul, yang kedua ada wisata Batang Embung Baboy. Apa itu Pak? Amazonanya Sumatera Barat. Kalau ada Amazona itu apa kan di Amerika itu ya. Amerika ya. Sekarang ada di Sumatera Barat. Ya. Batang Embung Baboy namanya. Itu ada cek dam ya. Luasnya, alamnya masih orsinil, masih alami, ada guanya, itu sering dikunjungi. Insya Allah ke depan itu akan kita benahi kerjasama dengan Pemda Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Yang ketiga, objek wisata agrowisata. Itu ada di kaki Gunung Sagu. Jeruknya ada, tembakonya ada, cabenya ada, lobaknya ada, kentangnya ada. Jadi kalau nanti Lydia sama Cabik mau ke Situ Batu kita antar ke sana. Benar ya Pak? Benar Nanti Pak. kita hubungi Bapak ya. Wisata sejarah juga. Wisata Argo. Apalagi? Kemudian wisata apa sih namanya? Kedua, kalau connect ayo kedua. Yang Amazon. Amazonnya Situjo Batu ada. Luar biasa. Ini memang menjadi salah satu tujuan kita berempat nih Pak. Dedet, Yogi, Lydia sama Uncle nanti jalan-jalan ke situ, kita hubungi Bapak, kita jalan-jalan bareng-bareng ya Pak ya. Nah nanti Pak, kalau kami nanti berempat ke sana, kami minta kepada Bapak tidak usah sampai Bapak memasakkan nasi untuk kami ya, bikin sambal lado, nggak usah Pak. Bikin telur dadar yang besar begini nggak usah Pak, nggak usah Pak. Ini udah tradisi kita. Udah tradisi Pak. Situ Batu tuh tamu tuh adalah raja. Iya, nanti Bapak bikin pula lemang nanti kan, kita tiba sana. Itulah ciri khasnya negara Situ Batu. Kami nggak mau merepotkan Pak, nanti Bapak bikin pula lemang, bawa pula pulang. Tapai,
Iya. es teler, Bawa pula pulang. Pangit setuju ah. Iya. Pangit setuju satu tuh. Pangit setuju, Bapak bikin juga nanti. Iya, Ada segan iya. sekali kami itu, Pak. Aduh. Jadi enak nih, Pak. Bawa pula pulang. Bawa pula. Nanti Yang Bapak paksa istimewanya kami. masyarakatnya ramah. Ya. Masyarakatnya ramah. Ramah, ya ramah. Wah, jadi enak nih, Pak. Jadi enak Oke, jadinya. Pak, tunggu Iya. kedatangan kami ke situ ya, Pak Iya, ya. betul. Oke. Jadi luar biasa sekali ya. Ini sebenarnya kita pengen lama-lama nih ngobrol Benar. sama Bapak. Iya. Cuma Betul karena sekali. waktu yang singkat, Sikat ya. kayaknya kurang banget. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tunggu kehadiran kami ke situ ya, Pak ya. Siap, Terima siap. kasih Bapak, Sama-sama. Bapak Don Veski sudah hadir Ya, pada selaku wali program nagari Situjuh Batua ya. Nagari terbaik 3 di Sumatera Barat. Terbaik 3 di Sumatera Mudah-mudahan sukses selalu Pak untuk nagarinya. Iya benar. Kemudian Bapak menjadi wali nagari selalu dicintai sama masyarakatnya. Betul sekali. Gitu. Dan bagi pemirsa ya, yang punya waktu ya untuk berkesempatan, silakan saja ditunggu dengan lapang hati Pak ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati oleh Bapak Don Veski selaku wali nagari Situjuh Batua. Silakan kunjungi nagari beliau untuk jadi studi perbandingan juga agar bisa mencontoh hal-hal yang terbaik dari nagari Situjuh Batua. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Dan Terima kasih. pemirsa, Ya. habis ini kita akan hadirkan nagari terbaik 1. Ya. Siapakah itu, dari nagari apa? Ya. Tapi nanti ya, nggak usah nanti. kita bocorkan dulu. Kita kasih penasaran dulu untuk pemirsa. Ya, Jangan karenanya, kemana-mana. ya. Tetap bersama kami dalam program Tamu Istimewa. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan Masker double bisa efektif dalam mencegah